itu adalah perbedaan populasi versus sampel ya. Nah, kenapa sih harus sampling ya? Jadi sebenarnya sampling ini tidak harus selalu dilakukan, teman-teman. Kalau populasinya itu kecil ya, misalkan, itu nggak harus pakai sampling ya. Tapi kalau populasinya itu cukup besar, tidak memungkinkan kita untuk mengambil seluruh anggota populasi, kita pakai aja sampling, sampel ya. Hemat waktu dan uang ya. Dan juga lebih akurat kalau misalkan intinya itu ya, uang dan waktu terbatas. Sampel ini sebenarnya bahasa Indonesianya contoh ya, tapi memang lebih populer itu dengan kata serapan yang dari sample ini ditulis jadi sampel gitu ya, sampel gitu ya. Tapi sama aja ya. Itu yang penting istilah kita saja. Gitu. Oke. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi sampling, teman-teman. Jadi, misalkan kita punya apa namanya? Kita menduga ada hubungan ya, sebab akibat ya, misalkan antara rokok dan kanker paru-paru ya. Itu misalkan kita mau kan, kita pasti kalau misalkan tentang ini kita mau meneliti manusia ya, di manusia ya. Manusia itu kan cakupan yang hendak ditelitinya banyak ya, hampir seluruh dunia kan, tersebar di berbagai belahan dunia gitu. Itu misalkan berarti si manusia ini adalah kita sebut populasi karena dia yang menjadi perhatian risetnya seperti itu ya. Populasi yang banyak sekali. Mungkin nggak sih kita misalkan ini manusia-manusia di sini kan yang mau kita teliti berarti orang yang ini ya, orang yang taruhlah orang yang udah kena kanker paru-paru. Kita mau nanya apakah disebabkan oleh rokok gitu ya, atau bukan gitu ya. Apakah dia perokok aktif atau pasif ya? Kita mau nanya tentang itu. Nah, kita mungkin nggak sih bertanya ke seluruh apa namanya pengidap kanker paru-paru di seluruh dunia? Sulit kan ya? Sulit kan gitu. Mungkin bisa saja tapi sulit, waktunya terbatas, uangnya juga mungkin banyak banget ya kalau misalkan kita nanya ke semuanya. Belum keterjangkauannya gitu ya. Nah, maka dari itu ya karena tidak memungkinkan mengambil seluruh anggota populasi, diwakili oleh yang namanya sampel, teman-teman ya. Sebagian dari populasi ya yang diamati, yang dipelajari karakteristiknya sehingga nanti kita menghasilkan kesimpulan yang mewakili populasi. Kok bisa Pak, kita hanya mempelajari sebagian orang saja, tapi kita menyimpulkannya general gitu. General ke seluruh populasi gitu. Yaitu adalah disitulah berperannya teknik penarikan sampel ya. Tentang bagaimana caranya kita memilih sampel. How do we pick the sample ya. Kita di sini terus ilustrasi kasarnya saja. Ya. Balik lagi tadi how do we pick the sample? Kita harus ingat dulu tujuan kita adalah sampel ini harus semirip mungkin ya karakteristiknya dengan populasi. Jadi representatif ya. Ini harus ingat kalian, representatif. Jadi sampel yang baik adalah sampel yang representatif. Ini sampel yang baik adalah yang representatif ya. Itu mewakili populasi. Jadi nanti hasil penelitiannya juga yang didapatkan dari sampel akan mendekati apa yang ada di dalam populasi. Seperti itu. Jadi kita meneliti sampel kecil yang karakteristik sama dengan populasi sehingga nanti diduga itu hasilnya akan mendekati seperti itu. Jadi misalkan salah satu karakteristik pada populasi itu terdapat 50% wanita dan 50% pria. Maka ya sampel yang representatif juga karakteristiknya harus seperti ini ya. Kalau mau bagus ya, harus 50% wanita dan pria gitu misalkan. Jadi kalau misalkan semuanya wanita saja, mungkin nanti yang suara prianya tidak terwakili kayak gitu ya. Nah, ini perlu memiliki karakteristik yang semirip mungkin dengan populasinya. Jika tidak representatif, itu hasilnya bisa bias. Nah, bias ini adalah hal yang perlu dihindari dalam setiap penelitian, dalam setiap penarikan sampel. Karena ketika bias, itu adalah kondisi ketika si sampel yang digunakan itu hanya mewakili beberapa kelompok saja, ya. Tidak semua kelompok terwakili dengan baik. Ya. Jadi, si metode sampling dikatakan bias ketika karakteristiknya itu karakteristik populasinya direpresentasikan berlebih atau kurang. Jadi kesannya kayak misalkan tadi analogi 50% ya 50-50 antara pria dan wanita.
Misalkan kita punya sampel 100, populasi 100 ya. Populasi 100 orang. Berarti kan kalau kayak gini kan jelas ya, 50 wanita, 50 pria gitu ya, dari populasi. Kita hanya mampu ngambil sampel 10 orang misalkan. Sampel 10 orang ya. Berarti kan kita baiknya karakteristiknya biar 50-50 juga, kita ambil 5 wanita dan 5 pria gitu ya. Kalau kita mampu ngambil 20 orang, berarti ambillah 10 wanita dan 10 pria gitu ya. Jangan 20-20-nya wanita ya, atau 20-20-nya pria ya. Itu nanti hanya beberapa kelompok saja yang terwakili ya. Hanya wanita saja atau hanya pria saja yang terwakili gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan metode yang tak bias, itu hasilnya akan bagus, akan representatif. Tak bias representatif. Ini nanti bisa sambil dibaca-baca lagi karena memang konsepnya ini harus dapat dulu kalian sebelum nanti latihan buat teknik penarikan sampel. Nah, jadi tadi kita bahas antara populasi dan sampel, gitu kan ya. Nah, ini rangkumannya teman-teman. Jadi populasi itu adalah ketika individu atau objek yang diamatinya itu keseluruhan. Ya. Sedangkan sampel adalah sebagian. Ya. Ini bertolak belakang ya. Ini populasi versus sampel. Ya. Proses pengambilan datanya itu kalau sensus itu, kalau populasi itu dinamakan sensus. Ya. Sedangkan kalau ngambil sampel namanya survei. Ya. Hasilnya hasil dari populasi dinamakan parameter dan hasil dari sampel dinamakan statistik. Ya. Mungkin kalian tahu ya, sensus itu kayak contohnya sensus penduduk. Itu kan 10 tahun sekali itu. Kenapa coba nggak setiap tahun? Ya. Karena memang untuk mendapatkan data keseluruhan itu dibutuhkan manpower yang banyak dan juga tentunya semakin banyak tenaga, semakin banyak cost juga yang dikeluarkan. Nah, makanya pemerintah kan sedangkan butuh data real ya. Nah, namanya data real kan dihitung semuanya, tidak diduga-duga ya. Kalau survei ini kan menduga semirip mungkin si karakter populasinya itu gimana, gitu, hasilnya apa. Gitu ya. Ini nanti tolong dipahami ya, dipelajari dan dipahami. Jadi mungkin kalau ada kuis atau ujian ini saya bisa ambil dari sini juga. Gitu. Ya, ini yang perlu diingat juga sama kalian. Kayak gitu. Ya, sebelum masuk ke teknik sampling ya, tentang pendahuluan dulu ini, populasi dan sampel. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada ya? Masih aman ya? Masih apa namanya bisa dicerna alhamdulillah dengan baik. Alhamdulillah bisa. Lanjut berarti kalau gitu. Kalau ada yang mau bertanya langsung raise hand saja boleh. Nanti saya persilakan ya. Nah, kita masuk ke teknik sampling, teknik penarikan sampel untuk menarikan contoh. Ya, di mana tadi teknik penarikan contoh ini kita mau mengambil sampel dari populasi, ya, menarik sampel dari populasi. Itu secara umum ya terbagi metodenya itu ada dua. Yang pertama ini probability sampling atau random sampling ya. Random sampling atau sampel acak ya. Acak ya, sampel acak. Yang kedua adalah non probability ya. Sampel tidak acak. Atau non-random sampling. Ya. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan 3, kita membahas tentang yang probability sampling dulu. Ya. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan 4. Nah, jadi perbedaannya apa sih, Pak? Probability dan non-probability ya. Dari namanya itu udah kelihatan. Kalau yang probability itu kita bisa menghitung probabilitasnya, atau kita bisa menghitung peluangnya. Bukan we can calculate the probability. Ya. Terus ada elemen keacakan dan juga setiap orang punya peluang untuk terambil. Ya. Dan non-probability itu kebalikannya. Ya. Tidak bisa dihitung peluangnya, ya, dan juga tidak semua orang punya peluang yang sama untuk terambil. Lantas kalau kita lihat dari dua perbedaan dasar ini, muncullah mungkin pertanyaan. Berarti probability sampling selalu lebih baik ya daripada non-probability sampling.
Nah, sebenarnya bukan tentang mana yang lebih baik sih, teman-teman. Cuman memang ini ada kriteria khusus kapan kita menggunakan probability, kapan kita menggunakan non-probability. Nah, untuk probability sendiri, itu kita menggunakan ketika kita punya yang namanya sampling frame. Ya. Sampling frame. Ya. Atau daftar lengkap dari populasi. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi metode-metode probability sampling ya, yang mana tadi kalau misalkan kita punya sampling frame, kita bisa mempelajari nih di sini ada mungkin 4 materi dasar ya tentang probability sampling. Simple, systematic, stratified, dan cluster. Nah, sedangkan multistage ini adalah gabungan dari metode-metode yang 4 tadi, kayak gitu. Nah, kita mulai bahas mungkin mulai dari simple random sampling ya. Nah, jadi dari namanya simple random sampling ini adalah yang paling sederhana. Sederhana. Jadi si populasi ini tidak dibagi dulu ke dalam kelompok-kelompok kecil ya, tapi langsung diambil saja. Ya, ini populasi, ini sampel ya. Jadi langsung ya, tidak terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil ya. Jadi langsung saja sederhana ya, sesederhana itu. Nah, jadi untuk random sampling sendiri sebenarnya ya tadi ya, everyone has a chance ya. Jadi setiap objek atau individu memiliki peluang yang sama untuk berambil. Ciri khas random sampling lainnya adalah ini, memiliki sampling frame, daftar lengkap dari populasi. Kemudian dari sampling frame nanti kita pilih ya secara acak ya, sampel yang dibutuhkan. Nah, cara acak ini dapat melalui undian, tabel bilangan acak, atau pembangkit bilangan acak. Nah, ini yang perlu kalian ingat nih. Misalkan masih bingung, nanti kita bahas contohnya ya, biar enak ya. Ini yang perlu diingat dulu nih. Sampling frame itu daftar dari populasi, dan acak dan sembarang adalah dua hal yang berbeda. Meskipun secara etimologis itu masih dalam satu lingkup, tapi kalau secara statistik itu acak dan sembarang itu dua hal yang berbeda. Nanti saya jelaskan ya. Nah, ini contoh tabel bilangan acak ya. Mungkin kalau di sosial kita ya nggak akan pakai ini, kita bisa pakai bantuan software aja, pakai Excel ya. Nah, ini contohnya tadi agar teman-teman mungkin lebih paham, lebih bisa menggambarkan tentang simple random sampling. Jadi, misalkan ya, terdapat 40 orang dalam sebuah kelas. Misalkan kita kelas offline ya, dosen tuh ingin menguji ya, apakah para mahasiswa ini sudah paham belum dengan materi yang diajarkan. Untuk itu diambillah sampel sebanyak 5 orang secara acak. Jadi misalkan ketika saya menjelaskan, kalau misalkan mau nguji udah ngerti atau enggak, kan nggak mungkin saya nanya satu-satu suruh ke depan ngerjain soal, enggak ya. Tapi misalkan cukup 5 orang aja. Saya mau ngambil nih 5 orang secara acak. Kalau misalkan pakai simple random sampling, berarti kita karena random sampling, kita harus punya sampling frame. Sampling frame di sini adalah daftar hadir mahasiswa. Jadi saya lihat dulu nih, saya jangan langsung tunjuk, tapi lihat dulu daftar lengkap mahasiswanya, ya ada nomor urutnya kan, ya nomor urut, nama. Jadi dari situ diacak. Ya. Misalkan saya mau ngambil 5 sampel, kita pakai bantuan bilangan acak, atau misalkan pakai undian aja sederhana bisa. Tapi dalam kasus ini sambil kita belajar juga ya Excel ya. Nah, kita pakai formula ini bisa sama dengan range between ya, bottom top ya. Di sini kan bottomnya itu 1 ya, nomor urut 1 sampai nomor urut 40 ya. Kita bikin aja di tabel seperti ini. Untuk sampel ke-1 ketikkan formulanya. Nah, nanti yang muncul misalkan 30. Untuk nanti teman-teman bisa drag ke bawah. Formula ini bisa di-drag ke bawah sebanyak 5 sehingga nanti terambillah nomor urut mana saja yang terambil. Kita pilihlah nomor urut yang akan terambil. Dengan catatan, nah di sini kalian nanti jangan bingung ya. Pak, kok hasil saya sama teman saya beda, padahal Excel-nya sama. Nah, kalau di range between ini, karena namanya juga pembangkit bilangan acak, ya, jadi setiap kali kita mengetikkan formula pun akan berbeda-beda hasilnya, angkanya. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ini enter aja, habis formula di enter, terus diulang, ketik di enter, hasilnya akan beda. Ya. Jadi sebaiknya setelah mendapatkan angka di copy paste as value agar nilainya nggak berubah-ubah. Ya, gitu. Jadi nanti jangan panik kalau misalkan beda-beda. Memang seperti itu. Nah, itulah bedanya, itulah yang dimaksud
acak teman-teman. Tapi kalau sembarang, nah kalau sembarang itu saya nggak punya daftar hadirnya gitu. Jadi yang saya lihat di depan mata saya tunjuk aja tuh, ya kayak gitu. Pak, kok ribet banget sih harus acak segala? Kenapa nggak sembarang aja kayak gini? Let's say kalau misalkan, oke kalau sembarang itu kalau semuanya lagi ada di dalam kelas saya bisa nunjuk ya, bisa adil ya dalam menunjuk mahasiswa. Tapi kalau misalkan ada yang ke WC, itu kan ada yang keluar, itu kan dia tidak punya peluang untuk terambil ya, kalau secara sembarang. Nah, kalau secara acak ini kan berdasarkan daftar hadir itu jelas semua punya peluang untuk terambil, kayak gitu. Ya. Jadi intinya acak ini lebih mengurangi faktor subjektivitas daripada sembarang. Karena kalau sembarang itu kan tidak bisa diukur. Misalkan, kenapa saya milih Alfiando ya? Ya karena saya pengen gitu misalkan, atau misalkan karena dia ngelihat ke arah saya misalkan. Saya milih Ayu karena dia nunduk-nunduk terus misalkan. Saya mau nunjuk dia misalkan. Atau saya milih siapa nih? Amara Wijayanti karena dia nggak on cam, terus saya tunjuk. Coba kerjain soal misalkan gitu. Bisa aja kayak gitu karena ada faktor subjektivitas gitu, walaupun itu kecil banget ya. Nah, kalau acak ini enggak kayak gitu. Untuk simple random sampling, ada yang mau bertanya? Silahkan. Atau sudah paham ya? Sederhana ya? Tinggal rand between aja. Nggak ada kayak kemarin ya, pakai dan, pakai kutip, pakai ini. Lebih mudah ini, lebih mudah. Hasilnya juga bervariasi. Jadi kalau ada yang pelanggaran juga kelihatan. Kok randomnya sama banget? Nggak mungkin ini. Aman, teman-teman? Excel-nya, terus konsepnya hafal ya? Bedain, oh boleh. Nama? Ya, saya Noval Nabiludin dari kelas 4B. Izin bertanya Pak ya, kan Ya. kalau misalkan pemilu tuh ada apa namanya perhitungan cepat ya, itu pakai teknik apa Pak? Apakah pakai teknik sampling atau apa? Kalaupun pakai teknik sampling, akurasinya itu berapa persen gitu Pak? Terima kasih. Oke, bagus ya pertanyaan Noval, ini visioner. Tapi sebenarnya kalau untuk bab random sampling, simple random sampling, pertanyaannya mungkin belum bisa saya jawab sekarang, terlalu jauh. Saya simpan di akhir ya, pertanyaannya ya, di multi-stage nanti ya, yang biasa digunakan oleh quick count. Oke. Gitu. Terima kasih ya Noval, dan bertanya. Di-save dulu ya. Oke, nanti di akhir boleh ditagih. Saya jawab. Intinya di random sampling ini kalian bisa bedain acak sembarang gitu ya. Sederhana gitu. Pakai rand between harus bisa. Lanjut. Nah, yang kedua adalah systematic random sampling. Ini sebenarnya tidak beda jauh dengan yang random sampling tadi. Jadi, kalau random sampling tadi rand between-nya sebanyak 5 kali, sebanyak sampel, kalau misalkan sampelnya 100, kalian rand between 100 kali. Kalau si sistematik ini, pengacakannya hanya di awal saja. Hanya dilakukan dalam memilih sampel awal. Kemudian berlanjut secara sistematis berdasarkan urutan. Nah, jadi di sini urutan ini sangat mempengaruhi. Ya, urutan sangat mempengaruhi. Misalkan dari populasinya 9 orang. 9 orang. Kita mau mengambil sampel sebanyak 3 orang. Ya. Secara sistematik tentunya, secara sistematik. Nah, hal pertama adalah kita lakukan rand between, ya, satu aja. Misalkan rand between 1 sampai 9. Terambil misalkan 6. Ya, 6. Maka si 6 ini menjadi sampel pertama. Terpilih menjadi sampel pertama. Untuk selanjutnya, kalian nggak usah rand between lagi. Dilanjut secara sistematis. Caranya gimana? Pertama, menghitung dulu interval sampling. Ya, interval sampling itu jumlah anggota populasi dibagi jumlah anggota sampel. Coba, yuk kita hitung berapa. Jumlah anggota populasi ada berapa nih? Berapa orang? Yuk, ada yang mana? 9 apa 3 populasi? 9, Pak. 9, Pak. Ya, dibagi yang sampel 3 ya. Ya. Hasilnya adalah interval samplingnya 3. Nah, ini sebagai interval sampling. Nah, 3 ini kita gunakan untuk menambahkan dari yang sampel awal tadi. Jadi, dari nomor urut 6, nah jadi di sini urutan diperhatikan teman-teman. Ya. Dari nomor urut 6, tambahkan 3. Ya. 1, 2, 3. Terpilih, berarti nomor 9 sebagai sampel
2 ya. Berarti kita butuh 1 orang lagi ya sebagai sampel ya. Tambahin lagi 3 dari 9. 9 tambah 3 berapa? 12 ya. Pak, nggak ada Pak nomor urut 12, cuman sampai 9. Balik lagi ke awal. Kurangi dengan jumlah populasi. 12 kurang 9. Berapa? 3 kan? Atau misalkan kalau mau kayak gini hitung lagi. 1, 2, 3. Balik lagi ke awal. Gitu. Ini sampel ke-3. Sehingga didapatkanlah secara sistematik itu 3, 6, dan 9 yang terpilih sebagai sampel. Ya. Nah, kita lanjut ke contoh lainnya dulu. Jadi misalkan ya kita balik ke kasus yang random sampling tadi, yang simple random sampling ya. Nah, tadi kan diketahui satu kelas itu ada berapa populasinya, berapa mahasiswa anggota populasinya dalam satu kelas? 40 ya, betul nggak? 40 Ya, orang. Kita mau ngambil sampel berapa? Yang mau ditanya tuh berapa orang? 5. 5, betul. Sama nih, ini udah ada nih. Saya pengen nulis aja biar kalian lebih paham gitu ya. Nah, langsung dulu hitung dulu interval sampling teman-teman. 40 per 5 ya IS-nya. IS 40 per 5 sama dengan berapa? 8. 8. Oke, tuh. Kemudian diambil satu bilangan secara acak tadi ya. 1 sampai 40 menggunakan pembangkit bilangan acak dengan formula ini. Ini bottomnya 1, top 40, misalkan tadi range between terambil 30 ya. Nah, berarti si nomor urut 30 itu sebagai sampel pertama ya. Kemudian nomor urut selanjutnya ditambah si 8 ya, interval sampling gitu ya. Jadi 30 tambah 8 38 sebagai sampel ke-2 ya. Kemudian sampel ketiga berapa? Kita kan butuh 5 nih, masih butuh 3 lagi. Tambahkan lagi dari 38 ditambah 8 berapa? 46 ya. Nah, karena tidak ada nomor urut 46, maka kembali lagi ke urutan awal ya. Biar cepat langsung aja dikurangi 40. Nah, ini banyak populasi. Berarti nomor urut 6 sebagai sampel ketiga. Bisa di sini ya. Selanjutnya terus tambahin lagi 6 tambah 8 itu 14 sebagai sampel keempat, dan yang terakhir nomor urut 22 sebagai sampel ke-5. Kalau kalian tambahin satu lagi, 22 tambah 8 berapa tuh? 30 ya? Iya, Itu berarti balik lagi ke sampel pertama. Gitu cara ngeceknya ya. Untuk kalau udah bener nggak sih hitungan saya. Jadi kalau udah ngambil 5, pasti nanti yang ke-6-nya balik lagi 30. Gitu ya. Bisa ya, sistematik ya. Kalau ada kuis, misalkan diketahui populasi dan sampel, ambillah secara sistematik sebanyak sekian sampel. Diketahui populasi sekian, ambillah secara sistematik sampel sebanyak sekian, menggunakan sistematik random sampling. Nanti kayak gini caranya, misalkan ya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang sistematik? Silakan Alfiando. Sebenarnya Pak, Ya, boleh. menggunakan Apa tadi Alfiando teh? 4C administrasi publik. Gimana Alfiando? Iya Pak. Gimana? Silakan. Ada kemungkinan sama nggak Pak sampelnya gitu? Urutannya. Sama maksudnya? Jadi misalnya urutan ke-38 terus ketemu lagi ke-38. Ada kemungkinan nggak Pak? Maksudnya? Kan kita cuma range between-nya 1 kali aja. Di depan aja. Jadi nggak, kalau tadi kan 5 kali tuh range between. Kalau ini, nah yang ini ada kemungkinan teman-teman. Ini nanti bisa misalkan 30, di sini muncul 30 lagi. Kalian ganti aja. Kalau di yang random tadi ya, karena kan 5 kali. Nah, kalau ini mah nggak akan, karena udah ditambahin interval sampling. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Silahkan teman-teman. Dada, lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu. Udah 40 menit nih, masih 2 metode. Masih ada 3 lagi ya. Lanjut, stratified random sampling ya. Nah, ini perlu diperhatikan nih, karena ketika stratified dan cluster itu dari tadi satu kelompok populasi, kita membagi kelompok dulu nih. Membagi
populasi ke dalam beberapa kelompok kecil. Kalau di stratified ini, pengelompokannya dibagi ke dalam sebuah strata ya, atau kelompok yang homogen. Ya. Jadi dari satu populasi itu dikelompokkan dulu ya, mengelompokkan ke dalam kelompok yang homogen atau strata berdasarkan karakteristik penelitiannya. Ya, misalkan jadi sehingga karakteristik antar strata menjadi heterogen. Misalkan nih, dalam sebuah kelompok ya ingin diketahui bagaimana perilaku penggunaan sosial medianya. Misalkan kelompok itu adalah ini keluarga besar, karena bentar lagi mau lebaran ya, big family. Ya. Misalkan kita kumpul keluarga besar ketika lebaran, banyak kan ya? Ibaratkan ada berapa keluarga kumpul di situ, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kan ya, remaja gitu ya. Nah, misalkan kita pengen mengetahui perilaku sosial medianya apa nih, sering diakses. Berarti berdasarkan tujuan penelitian kita, misalkan ada nih penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa oh ternyata kategori usia dan jenis kelamin itu berpengaruh ya terhadap perilaku sosial medianya. Ya udah, berdasarkan itu kita punya landasan untuk membagi si populasi ini ke dalam beberapa strata. Misalkan kalau di sini kita bagi ke bapak-bapak ya, kelompok bapak, kelompok ibu-ibu, dan juga anak-anak. Nah, nanti di mana dari setiap bapak-bapak ini dan ibu-ibu ini dan anak-anak ini diambil beberapa saja sampel untuk diteliti. Ya. Nah, di sini misalkan nih ada di sini 30 orang, kita nanya satu-satu kebanyakan. 30 orang, bapak-bapaknya ada 8 misalkan ya, 8 orang bapak-bapak populasinya ya. Ini. Sorry jangan di sini. 30 orang ya, 8B bapak-bapak, ibu-ibu ada 10 misalkan ibu-ibu ya. Anak-anak ada, sisanya berapa? 12 ya. Anak-anak. Nah, dari 8, 10, 12 ini kita ambillah misalkan kita mau ngambil sampelnya dari 30 orang ini, kita ambil 6. Ya, misalkan 6. Berarti kita, atau jangan 6 lah, 8. Nah, 8 orang ini, jangan 8-8-nya dari bapak-bapak semua, jangan. Jangan dari ibu-ibu semua, jangan dari anak-anak semua ya. Tapi kita bagi rata ya. Oh, berarti 8 bapak-bapak lah di sini ambil aja 3. Di sini berapa? Oh, kebanyakan ya kalau 3. Anak-anaknya 4 misalkan. Terus orang tuanya ini 22, ini boleh. Misalkan gitu. Atau misalkan mau 9, 33 misalkan. Nah, jadi dari sampel yang diambil ini ya, dari masing-masing kelompok diambil sampel, baru ditanyakan, Bapak sering main apa sih? Main Facebook. Oh, bapak-bapak mah sering mainnya Facebook. Ya. Kalau ibu-ibu, oh main Instagram. Misalkan. Anak-anak mainnya apa? TikTok misalkan ya. Dari situ kita bisa ngambil kesimpulan kan. Ya. Oh, berarti di keluarga ini pada senang main Facebook, IG, TikTok. Kalau dirinci lagi, kita memungkinkan juga mengambil kesimpulan terpisah untuk setiap stratanya. Yang FB itu siapa nih? Bapak-bapak, yang IG ibu-ibu, yang TikTok tuh anak-anak kayak gitu. Coba kalau misalkan 8 orang sampel ini hanya kita tanya ke bapak-bapak semua, ya, pasti jawabnya akan Facebook ya. Oh, sekeluarga itu suka Facebookan, padahal nggak juga gitu. Ini analogi kecilnya ya. Kalau misalkan di hal yang besar, bisa jadi mungkin kita tanya stratified ini misalkan ya per kelas ini. Ya. Saya nanya berarti saya bagi strata ini bukan kelas ya. Strata ini saya misalkan saya mau menguji kemampuan kalian. Saya bagi misalnya IPK. Ya. Misalkan kemampuan sama IPK kan ada hubungannya, ada korelasinya. Saya urutkan IPK kalian dari yang tertinggi sampai yang terendah, saya bagi ke dalam beberapa kategori IPK ini. Kemudian nanti saya masing-masing ambil dari 3,5 ke atas, ya 3 sampai 3,5 berapa orang, ya, ambil sampelnya kayak gitu. Jadi ingat, pengelompokan di sini adalah berdasarkan strata, teman-teman. Berdasarkan karakteristik yang mempengaruhi. Nah, kalau misalkan cluster, ya ini nyambung. Kalau misalkan cluster,
Nah, si kelompoknya itu sudah terbentuk secara natural. Jadi bukan kita yang mengelompokkan. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Kalau klaster ini, ya, kelompoknya sudah terbentuk secara natural. Bukan kita yang menentukan, ya. Bukan misalkan berdasarkan IPK. Kalau dianalogikan kelas ini, klaster ini ya berarti kelas ABCD-nya kalian, gitu ya. ABCD kalian. Karena di setiap kelas, itu kan mahasiswanya macam-macam ya, ada yang IPK-nya tinggi, ada yang IPK-nya gede gitu ya. Tinggi, rendah misalkan gitu ya. Atau kurang tinggi gitu ya. Jadi perbedaannya adalah klaster ini heterogenitas di dalam klasternya itu tinggi, teman-teman. Ya. Heterogenitas di dalam klasternya tinggi dan sedangkan antar klaster tuh homogen gitu. Kebalikan dari si strata ya. Jadi sebenarnya strata dan klaster ini mirip-mirip, cuman memang berbeda gitu. Jadi kalau nih kita analogikan tadi nih misalkan, ini kasus lain aja ya misalkan, ingin diketahui bagaimana pendapat mahasiswa baru terhadap pelayanan publik di kampus. Nah, kalau kita bagi berdasarkan strata, kita harus membagi si mahasiswa baru ini mungkin yang sering ke kampus, ya, yang jarang ke kampus, yang mungkin ke kampus hanya cuma sekali ya misalkan ya. Kayak gitu, skala ke kampusnya gitu kan. Itu kan berarti mempengaruhi ya orang yang sering itu nanti dia bisa menilai gimana gitu kan. Lebih banyak bobotnya ya. Tapi kalau misalkan klaster, ya udah kita pandang aja si mahasiswa baru ini seangkatan misalkan ada 100 kelas nih ya. Ya, itu ada sebagai populasi ya. Nah, maka karena kita asumsikan setiap kelas itu isinya itu macam-macam mahasiswanya, ada yang sering ke kampus ya, ada yang istilahnya sampai kayak kalau bahasa Sundanya jurik wifi, sering wifi-an di kampus misalkan ya, jadi kuncen wifi gitu misalkan ya, karena dia wifi-an terus ya. Kalau nugas bagus ya, tapi kalau sambil mabar kan gimana tuh kan beda ya. Nah misalkan kita asumsikan setiap kelas tuh ada tuh orang yang gitu-gitu, ada yang bermacam-macam ya, ada yang karakteristiknya hijau, ada yang biru ya, macam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya. Ada yang sering, ada yang jarang. Nah, maka kita dari kelas tersebut ya, dari list 100 kelas, ya, kita misalkan ambil aja 10 kelas, ya, secara acak. Nanti, nah misalkan nih dari 10 ya, keambil 3 ya. Dari 10 keambil 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dari 8. Dari 8 kita keambil 3. Ya, secara acak, misalkan yang kelas nomor 2, kelas nomor 6, dan 8. Ini yang terambil ya. Ini yang terambil. Nah, kalau tadi itu strata itu kan dari setiap buletan ini kan diambil beberapa gitu ya. Kalau strata ya. Nah, kalau si cluster itu dari buletan yang terpilih kita ambil semuanya, teman-teman. Kita ambil semuanya di sini. Ya. Misalkan ini di 8 kelas ini masing-masing 40 orang ya. Berarti kan populasinya ada berapa? 8 kali 4 320 ya. Kita ambil 120 sampel. Ya, 120 ini dari ini semuanya 40 orang ambil. Ini 40 orang ambil, ini 40 orang ambil. Yang ini tidak akan kita ambil. Nah, itu kalau klaster kayak gitu. Ya. Jadi kelompoknya sudah terbentuk secara natural sehingga dianggap satu klaster itu sebagai mini populasi. Mini populasi. Ya. Mini populasi. Kita tinggal mengambil beberapa saja seperti itu. Seluruh diikutkan sebagai sampel. Itu ya perbedaan klaster dan strata. Silakan untuk klaster dan strata ada yang ingin bertanya atau masih bingung misalkan. Atau oke. Setiawan Jodi, boleh nih, kelas mana nih Setiawan Jodi? Administrasi publik, Pak. Kelas A. Kelas D apa C? C. C ya, silakan Jodi. Kalau misalkan yang stratified random sampling itu bisa karakteristiknya bisa lebih dari satu atau gimana, Pak? Terima kasih. Ya, misalkan kayak tadi kan 2 nih. Usia dan jenis kelamin ya. Usia dan jenis kelamin berarti ya udahlah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ya, misalkan. Kalau mau misalkan dibagi menjadi
Kalau tadi kan misalkan yang 40 orang yang kelas ini kan saya bagi berdasarkan IPK misalkan. Bukan berdasarkan kelas ABCD tapi berdasarkan IPK. Nah, nanti IPK dan misalkan angkatan boleh. Sorry, kalau angkatan itu maksudnya klaster. Karena dia udah terbentuk dengan sendirinya. IPK dan misalkan SKS yang dia ambil. Karena kita ada asumsi nih, makin banyak SKS berarti kan IPK dia sebelumnya gede kan? SKS yang diambil makin banyak. Jadi harus ada stratified ini karena dia pengelompokannya tidak alami, jadi harus ada latar belakang yang kuat sejalan dengan tujuan penelitiannya. Kenapa kita membagi berdasarkan itu? Misalkan pas saya mau ke Baduy, saya mau meneliti orang-orang di sana. Kalau kalian secara klaster, di sana kan mungkin ada dusun ABC ya, atau RT ABC ya, RT 1, 2, 3. Kalau secara klaster kalian ambil aja semua di RT 1, 3, dan 5 dari 8 RT misalkan. Ya, secara klaster ya. Tapi kalau secara strata, kalian mungkin bagi tuh daftar bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Itu kan relate sama penelitian yang mau kita ambil kayak gitu. Oh, di Baduy ini ternyata kan kalau bapak-bapaknya mungkin kan memegang erat adat di sana gitu ya, ibu-ibunya ya. Atau misalkan ya berdasarkan kategori umur ya kayak gitu. Umur juga kan bukan terbentuk secara natural, tapi itu kan memang nyambung dengan tadi tujuan kita mau mempelajari apa gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa kayak gitu. Gitu Jody. Semoga udah cukup jelas ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Karena banyak juga yang bertanya teman-teman ketika lagi nyusun, Pak di saya ini lebih baik cluster atau strata. Jadi sebenarnya di sini tuh bukan mana yang lebih bagus ya, bukan, tapi yang lebih cocok. Nah, ya gitu. Lebih cocok dengan kasus yang mana. Sehingga nanti ketika kita masuk yang terakhir, nah, multi-stage, nah di sini rame nih. Multi-stage ya, random sampling. Terakhir nih ya, pembahasan kita hari ini, multi-stage random sampling. Jadi multi-stage ya dari namanya, dia menggabungkan beberapa metode dalam sebuah rancangan. Ya, misalkan yang mana urutannya ini bergantung kepada loba yang bersesuaian. Misalkan kita, nih kalian semua bayangkan, kita mau ngambil penelitian tentang pengeluaran rumah tangga di kecamatan X, di sebuah kecamatan. Ya, pengeluaran rumah tangga, berarti kan kita mau ngambil rumah tangga sebagai sampel, dan objek yang kita fokuskan itu adalah pengeluaran. Ya. Nah, di sini kita harus, misalkan kita baginya secara lebih mudahnya itu kita membagi dari yang lebih kecil, teman-teman. Dari rumah dulu. Apa sih yang membedakan pengeluaran rumah tangga? Ya, pasti lokasi rumah. Ya, kalau dia tinggal di dusun misalkan, pasti kan belanjanya lebih ke toko kelontong atau pasar gitu ya. Tapi kalau yang tinggal di perumahan kan bisa ke minimarket. Nah, itu kan mempengaruhi pengeluaran. Gaya hidupnya, pengeluaran rumah tangganya berapa kayak gitu kan. Nah, di situ kita lokasi rumah itu kan tadi ya kita yang menentukan kan. Yang di, dusun dan apa komplek itu berarti itu sebagai strata ya. Terus kalau misalkan udahlah setiap kelurahan juga punya ada yang tinggal di komplek dan di dusun, ya udah kelurahan itu karena kan dia natural ya. Kelurahan itu kan sudah terbentuk dengan sendirinya, di mana di dalam kelurahan itu heterogen, ya itu dipandang sebagai klaster. Kayak nih gambarnya biar nggak pusing, saya gambarkan dari si populasinya ini tadi kan kecamatan ya. Nah yang warna merah ini adalah kotak ini adalah kecamatan. Nggak bagus nih dibagusin set nah, kecamatan ya. Kemudian tahap pertama adalah kita pilih beberapa kelurahan sebagai klaster ya. Karena kan tadi kita asumsikan nih saya ganti warnanya, warna ungu ya. Di kelurahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ada 10 kelurahan misalkan. Di setiap kelurahan kan dia punya dusun dan ini ya komplek misalkan ya. Ya udah berarti kita pandang si kelurahan ini sebagai klaster kelurahan. Ya. Oh, ternyata dari list kelurahan 1 sampai 10
yang terambil adalah kelurahan ya. Kelurahan terambil itu kelurahan 1, 6, dan berapa? 8 ya. Ini sebagai cluster. Nah, udah, berarti yang ini kita nggak lihat nih. Kita nggak akan lihat ini lagi. Nah, di masing-masing kelurahan 1, 6, dan 8 ini baru kita stage selanjutnya adalah kita bagi ke dalam si strata, teman-teman. Kita kelompokkan mana yang tinggal, bagus apa merah, udah kuning deh. Mana yang tinggal, nah ini baru nih, mana yang tinggal di komplek, mana yang tinggal di dusun, misalkan ya. Jadi nanti dari di sini tuh ada yang kelurahan 1 yang tinggal di komplek ya, KJK. Ya, ada 1 di dusun ya, 6 di komplek, 6 di dusun, 8 di komplek, 8 di dusun. Kayak gitu, teman-teman. Ya, ini strata. Ya. Nah, dari sini berarti dari 1 yang di komplek, nah ini baru diambil, yang terakhir adalah apa? Si simple random sampling ini, ya. Di sini diambil berapa misalkan sampelnya, di sini ambil berapa. Pakai simple random sampling atau mau pakai sistematik boleh. Kayak gitu. Ya. Nah, di sini mungkin PR kalian adalah gimana sih nentuin strata dan cluster dalam setiap penelitian gitu ya. Yaitu balik lagi tergantung kita mau ngambil apa dalam penelitian itu ya. Kalau di Baduy tadi ini ya, kita analogikan ke hal yang sama ya. Di Baduy kita mau meneliti misalkan mereka apa namanya karakteristik mereka kayak gimana. Ya udah kita bagi dulu ke cluster ya. RT ya, misalkan ambil RT dari 10 ambil 3. Nah, di RT-nya sendiri, nah itu baru distratain. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi ingat kalau strata tuh, nih, kalau strata dia dibagi, ya, kalau klaster dia terbagi. Ya, kalau strata dia dibagi, kalau klaster dia terbagi. Itu beda ya, dari bahasa sudah beda ya. Karena yang natural mana, yang tidak mana. Nah, ini ringkasan nih, silakan nanti dipelajari. Ya, ini perbedaan ini, silakan nanti dipelajari. Ya. Sedangkan itu cluster dan stratify, sedangkan sistematik dan simple yang ini. Ini yang paling sederhana, ini urutan. Gitu ya. Boleh, ini silakan dari semuanya, dari awal tadi boleh, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Erik, dari kelas mana Erik? Saya dari 4CAP, Pak. Ya, gimana Erik? Pertanyaan saya, kalau misalnya kita ingin mencari data gitu dari sampel ini, dari sebuah penelitian gitu, tapi kita salah menggunakan cara gitu, harusnya strata, malah kita pakai cluster. Nah, itu akan berpengaruh kepada hasil penelitiannya nanti atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau misalkan tadi salah gimana nih Pak ngaruhnya ke hasil ya pasti ya. Kalau kita salah, kita mau mewawancara anak SMA, tapi kita ngewawancara anak SMP kan salah. Dia udah 17 tahun harusnya, tapi ini masih anak SMP. Itu hasilnya beda kan gitu. Analogi dasarnya gitu sih. Jadi ya tadi penarikan sampel yang baik adalah metodenya harus benar dan tadi harus representatif ya. Kalau tidak representatif nanti dia akan bias. Kalau bias, apa yang kita teliti nanti akan berbeda hasilnya, melenceng dengan realita yang ada. Ya, makanya nanti penting. Tadi ada hutang satu pertanyaan tadi ya tentang quick count. Tapi ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya dulu ya. Gitu Erik ya. Iya Pak, terima kasih. Lagi Alfiando, silakan Alfian. Izin bertanya Pak. Ya. Misalnya kita menggunakan sampling gini Pak. Terus sampel yang kita ambil itu ternyata memiliki pendapat yang sama semua. Misalnya kita mau meneliti tentang seperti tadi pelayanan kampus. Nah, yang kita tanyain itu ternyata orang-orang yang punya masalah sama pelayanan tersebut. Apakah kita bisa mengganti sampel tersebut atau gimana, Pak? Jadi kalau kita mau mewawancarai, mau meneliti tentang pelayanan kampus, yang punya masalah ini maksudnya yang dikecewakan gitu, Iya, kesakitannya gitu ya. Hmm. Oh gitu.
Nah, itu makanya itu kalau menurut saya, kalau memang penarikan sampelnya itu betul, ya, pakai misalkan strata atau cluster atau multi stage, pasti nanti akan semua kelompok terwakili. Jadi misalkan kelompok, kan kita itu sebenarnya juga bisa di luar, bisa jadi kasusnya adalah di luar yang bisa jangkauan kita gitu ya, di luar jangkauan. Karena kan kita nggak tahu mana aja yang kecewa, mana aja yang puas gitu kan ya, memang. Kalau memang misalkan kejadian seperti itu, acak ini kan mencoba untuk menghilangkan elemen subjektivitas ya. Kalau misalkan kasus seperti itu sebenarnya sih akan sangat jarang terjadi, Mas Yando. Karena kalau udah acak, insya Allah semuanya itu terwakili gitu. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalkan dirasa masih mampu untuk menambah, nggak apa-apa ditambah. Tapi kalau mengganti, menurut saya sih jangan. Ya. Karena apa? Karena itu memang hasil apa adanya hasil penelitian gitu. Kayak gitu. Makanya untuk bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang baik, kita harus punya dasar penarikan sampel yang kuat. Misalkan. Kenapa misalkan kita menyimpulkan Jokowi menang daripada Prabowo? Oh, karena kita nanyanya ke orang Jokowi doang gitu. Ya, misalkan gitu ya. Kenapa kita bisa menyimpulkan Prabowo menang? Karena kita nanya ke orang Prabowo aja, kayak gitu simpel as that misalkan. Jadi memang harus tapi ada saja memang faktor nanti ya, kita pertemuan selanjutnya kita bahas error dalam sampel. Jadi kan sampelnya kan namanya prediksi ya, mendekati. Kita berusaha hasil sampel ini mendekati populasi. Tidak akan bisa menyerupai banget, tapi mendekati. Nah, kayak gitu. Gitu, Alfiando. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi ya, Elvina. Boleh, Elvina. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elvina dari kelas 4D AP ya Pak ya. Tentang terkait yang stratified random sampling itu tadi kan contohnya itu pengkategorisasian bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak ya Pak ya. Dengan Kata, mengambil dengan mengambil 8 sampel ya Pak ya. Nah, itu jumlah dari bapak-bapak itu kan ada 2 dan ibu-ibu 2 dan anak-anak itu ada 4. Apakah jumlahnya itu selalu berbeda-beda gitu Pak? Ataukah bisa sama gitu? Sama dari ibu-ibu, bapak-bapak atau anak-anak tadi? Terima kasih Pak. Nah, oke, sama-sama. Ya, bagus ya ini pertanyaan Elvina ya. Mungkin ini nggak banyak kelihatan, tapi memang ini adalah balik lagi teman-teman. Ya. Jadi kita kan tadi tahu sampel yang baik adalah yang representatif, yang si sampelnya itu karakteristiknya sama dengan populasi. Jadi better sebelum kalian menentukan ini berapa, ini kan saya hanya misalkan saja ya, karena melihat di sini si populasinya lebih banyak anak-anak misalkan. Tapi nanti ini bisa jadi juga ini 2, 3, misalkan ini 4 tambah jadi 9 gitu ya, bisa kayak gitu. Jadi sampel yang baik adalah yang tadi karakteristiknya menyerupai populasi. Jadi kita harus tahu dulu karakteristik populasi itu seperti apa. Kalau mau kita bagi ke dalam tadi bapak, ibu, anak-anak, berarti kita hitung dulu di situ. Kan kita punya daftar lengkap ya. Daftar lengkap kan sampling frame kan. Di kasus ini kita punya sampling frame, nanti kita bisa lihat di situ. Oh, ternyata ini yang banyak. Nah, kalau kita ada yang banyak ya udah kita ambil juga nih. Proporsinya harus dibanyakin dong. Karena kan mewakili kelompok itu gitu kan. Kita tuh mau bikin mini populasi di sini sampel itu. Mau bikin populasi yang menyerupai karakteristiknya dengan bikin sampel yang menyerupai karakteristiknya dengan populasi. Jadi harus semirip mungkin kayak gitu. Termasuk jumlah yang diambil. Gitu, Alvina. Baik Bapak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Ya, mungkin kalau sekali belajar gini ya kan pulangnya bisa lupa ya. Tapi kalau sambil praktek insya Allah akan terngiang-ngiang. Makanya itu kenapa saya pengalaman pribadi dulu. Kalau saya ditunjuk ke depan, ketika saya nggak bisa, besoknya saya bisa jadi bisa gitu. Karena di depan itu karena saya diajarin juga, saya belajar, terpaksa untuk belajar, jadi terbiasa gitu ya. Terpaksa jadi terbiasa. Tapi sebenarnya itu harus dirubah juga karena berdasarkan kebutuhan kita gitu. Kalau merasa kita butuh dengan ini, kita harus bisa itu gitu. Ya. Ini berlaku di keseluruhan nanti kalau kalian kerja gitu. Sekarang kan eranya big data, era industri modern banget, teknologinya udah pesat banget, nggak kayak dulu melamar kerja nggak kalian bawa map jalan-jalan naik metro mini ke sana sini, nggak. Sekarang tinggal buka
job street, LinkedIn, dan seterusnya. Bikin profil, submit, tunggu diwawancara, selesai. Nah, itulah. Jadi memang kalau kita merasa butuh itu, kita harus pelajari itu, teman-teman. Semakin banyak yang bisa kita pelajari, ya, semakin banyak kita bisa butuhkan, semakin banyak kita bisa memperkaya diri kita dengan ilmu. Gitu. Jadi kalau misalkan masih ini ngapain sih belajar statistik di FISIP ya, kita kan belajar ya komunikasi ya tentang bahasa, misalkan tentang tekniknya jurnalistik gimana misalkan gitu. Buat berita yang baik, kalau beritanya tentang apa namanya, kan butuh juga ya penyajian data yang bagus kayak gitu ya. Grafik. Oke. Saya jadi ingat tadi, balik lagi ke pertanyaan quick count. Quick count itu yang bagus, dia tuh pakai sampel apa, Pak? Kalau quick count yang pemilu, karena dia kan punya daftar lengkap populasi ya, daftar pemilih tetap. Nah, itu adalah sampling frame, teman-teman. Jadi dia pasti kalau mau bagus pakai random sampling. Nggak mungkin asal nanya. Ya. Jadi kalau quick count itu, teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu, di setiap jadi kita kan punya daftar pemilih tetap, daftar TPS, ya, daftar provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya ya, sampai dengan TPS ya, dari mulai ini TPS dan pemilih tetap. Itu dari awal tim survei itu sudah menentukan, teman-teman, secara random, secara acak ya, mana yang kota mana yang mau didatangi, provinsi mana yang mau didatangi, kota mana yang mau didatangi atau kabupaten mana, sampai dengan TPS mana yang didatangi. Di situ nanti hasilnya berapa. Oh, ini daftar pemilih tetapnya kayak gini. Nah, di situ dari semua misalkan 10.000 TPS hanya mengambil 2.000, tapi itu tersebar. Nah, itulah yang dimaksud tadi mini populasi sampel. Jadi makanya bisa pendekatannya tuh kan tadi tujuannya ya ingin mendekati populasi ya. Bukan kalau menyamai itu sulit, teman-teman. Ini mendekati populasi kayak misalkan kayak kemarin pemilu perbandingannya pemenang ya Pak Jokowi dibanding Pak Prabowo itu misalkan real count-nya itu 54, 46 something ya. Si survei itu sulit ya, sedikit yang hanya bisa menyerupai itu. Tapi banyak yang kayak angkanya tuh ya dominan ke Jokowi gitu. Di situ kan kalau kita lihat secara angka salah ya. Nggak benar ya. Kalian nilai 76, dibilang 75, nggak mau dong. Satu, kalian nilai rugi gitu ya. Tapi di situ apa? Mendekati hasilnya. Yang lebih dominan siapa? Itu bisa diketahui. Ya. Terus misalkan ada error, ya, diukurnya errornya gimana? Ya. Jadi kesalahan itu kan pasti akan selalu ada. Itu sebuah keniscayaan. Kesalahan itu mungkin tidak bisa dihilangkan, tapi hanya bisa dikurangi. Kalau di statistik. Asik. Quotes. Kesalahan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi. Jadi kita meminimalisir kesalahan itu sekecil mungkin. Ya, Mas. Kita nggak mau dong ada kesalahan, tapi di luar kuasa kita yang namanya kesalahan ya. Bisa jadi kayak tadi Alfiando yang kepuasan di kampus. Karena dia menjawab itu sebenarnya dia nggak kecewa-kecewa amat. Tapi ada faktor subjektivitas si responden karena nggak suka sama apanya, jadi dia jawab jelek-jelek. Itu di luar kuasa kita. Itu nggak bisa kita menyalahkan diri kita ya. Karena memang ya itu takdirnya kayak gitu loh. Itulah di situ disebut error dan penelitian. Nanti kita bahas di pertemuan 4 ya. Untuk pertemuan 3 mungkin segini aja cukup, teman-teman. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya cukupkan. See you next week ya, ini yang akan kita bahas. Nggak next week sih, kita nanti mungkin a few days ya, beberapa hari ke depan. Sekalian kita diskusi nih, kapan kita mengganti pertemuan yang hilang kemarin. Ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu, YouTube-nya juga saya cukupkan dulu, teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, ya. Kalau ada pertanyaan, bisa di komen di bawah gitu, atau misalkan di grup, silakan. Terima kasih ya untuk YouTube. Kita stop dulu. Nah, stop dulu.